Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabarnya semua? Saya yakin dan percaya semua ada di dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Tentu oleh pertolongan Tuhan. Kita akan mulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, saya mengajak kita, mari kita bersama-sama ajak saudara-saudara kita yang ada di rumah untuk kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Baik, saya menyampaikan selamat beribadah untuk kita. Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kita pada hari ini? Saya berpengharapan dalam Tuhan kita semua ada di dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Puji nama Tuhan, kita akan memulai pada ibadah kita, ibadah Minggu Raya pada tanggal 24 Mei 2020 pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk datang di hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya memberi waktu sejenak bagi Bapak, Ibu jemaat sekalian untuk bersaat teduh. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian yang berada di rumah ataupun berada di mana saja untuk kita membuka Alkitab kita. Kita akan melakukan panggilan berbakti kita di dalam Mazmur 100 nomor 1 hingga nomornya yang kelima. Sekali lagi, Mazmur 100 nomor 1 hingga nomornya yang kelima, kita baca bersama-sama. Pujilah Allah dalam baiknya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan melakukan pujian. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebagai ungkapan syukur kita datang di hadapan Tuhan. Hidup kita, hati kita adalah bait Allah. Dimanapun kita beribadah saat ini, baiklah kita melakukannya dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Memasuki gerbangnya. Dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Vikaris Yosua Giai STH.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Kita akan memasuki dalam doa ini. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini, dan kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati jam beribadah kami. Hanya nama Yesus yang saja ditinggikan dan dimuliakan, yang kami tampilkan di dalam kehidupan kami. Ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersama seluruh orang percaya yang ada di muka bumi ini, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan dilawat akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Vikaris Yosua Giai STH. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan, "Arti kehadiran-Mu." Oleh setiap hati kami,
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ditinggikan dan diagungkan nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu, agar firman-Mu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami dan boleh menguatkan kami ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam rumahnya yang kudus. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Nabi Habakuk. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba berlalu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejar di bukit-bukitku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kita melihat bahwa ini dalam kitab Habakuk ini kita melihat ada satu persoalan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bangsa Yehuda pada waktu itu, pada masa itu berada dalam posisi mereka sedang tertindas. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tertindas. Dan banyak orang-orang yang Yehuda sedang melakukan kejahatan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita membaca dari pasal 1, ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa Nabi Habakuk ini adalah nabi yang kebingungan, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena ketika dia meminta pertolongan dari Tuhan dan seakan-akan Tuhan hanya diam saja, Tuhan tidak berbuat apa-apa atas persoalan yang dihadapi oleh bangsa Yehuda, Bapak Ibu, atas keberdosaan bangsa Yehuda, dan ada beberapa kejahatan-kejahatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, dan Habakuk berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan atas doa Nabi Habakuk adalah bahwa Allah akan menunjukkan keadilannya dengan memakai bangsa Babel untuk menghukum orang-orang Yehuda pada waktu itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan dengan melihat penjawaban Allah terhadap Nabi Habakuk, Habakuk tambah bingung lagi. Wah, kenapa orang benar, kenapa orang yang percaya akan dihukum oleh Tuhan dengan memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, di sini kita lihat, Bapak Ibu, bahwa kadang-kala Tuhan memakai apa saja. Tuhan memakai orang-orang yang tidak kita kenal, Tuhan memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun untuk menjalankan rencananya, Bapak Ibu, untuk menjalankan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa Allah memerintahkan kepada Habakuk untuk berdiam dirilah dan nantikanlah. Memang waktu itu pasti akan terjadi tentang keadilan Allah ini, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya di dalam ayat pembacaan firman Tuhan kita tadi, dalam ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat ke-19, ayat ke-18 dan 19. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, Bapak. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
penderitaan yang terjadi di tengah kehidupan bangsa Yehuda dan Nabi Habakuk, Bapak Ibu Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, dilukiskan di dalam pasal yang ketiga bahwa itu diibaratkan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu ini Bapak Ibu. Sekali pohon ara, pohon anggur, dan hasil pohon zaitun itu menggambarkan suatu kesukaan di dalam kehidupan mereka, satu kesukaan yang mereka miliki Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Nabi Habakuk ingin menjelaskan bahwa sekalipun sesuatu yang paling saya cintai, saya sukai, itu tidak akan terjadi di dalam kehidupannya, namun Nabi Habakuk itu semua tidak mengurangi sukacitanya di dalam menyembah Tuhan, sukacitanya di dalam mengiring Tuhan, sukacitanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian ada juga hasil, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, bahan makanan. Yang kedua adalah ini bicara penghasilan mereka. Pada waktu itu mereka adalah bertanam dan bertani Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya sekalipun penghasilan mereka tidak sama seperti dahulu dan tidak akan ada penghasilan sekalipun, tetapi Nabi Habakuk berkeyakinan dan percaya dan berpegang teguh akan tetap bersukaria di dalam Tuhan, bersorak-sorak di dalam Tuhan, karena sukacita yang sejati bukan karena ada penghasilan yang besar, bukan karena banyaknya keuntungan yang dia terima Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tetapi sukacita yang sejati itu datangnya dari Allah. Nah seharusnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sukacita kita tidak tergantung seberapa banyak paket data kita, seberapa banyak pulsa kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tetapi sukacita kita akan menjadi hilang ketika Allah lagi tidak berpihak kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar dari kisah Nabi Habakuk Bapak Ibu, bahwa sekalipun hal yang menyenangkan, tetapi hal yang menyenangkan dan bahkan penghasilan yang tidak lagi dia dapatkan, itu tidak mengurangi sukacitanya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian kita lanjut, kambing domba terhalau dalam kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada masa itu kekayaan seseorang itu dilihat berapa banyak ternak yang dia miliki, berapa banyak kambing domba, lembu sapi di dalam kandangnya. Itu akan dinilai bahwa orang ini sangat kaya. Nah Alkitab mengatakan pada saat ini, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, ayat 4 ini berbicara bahwa sekalipun kekayaan mungkin tidak kita miliki, kita tidak sekaya orang lain, sekalipun hari ini situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita membuat harta kita berkurang, membuat kekayaan kita berkurang, membuat uang deposito kita harusnya beberapa tahun lagi baru kita ambil dan itu membuat kekurangan, seharusnya itu tidak menjadi dasar untuk sukacita kita. Itu tidak tidak mengurangi rasa sukacita kita di hadapan Tuhan. Tetapi di ayatnya yang ke-18 Bapak Ibu, ini yang Habakuk lakukan, bahwa namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejar di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tiga penderitaan, tiga kesusahan, tiga kesulitan yang dihadapi Nabi Habakuk mungkin ini mewakili kehidupan kita saat ini. Dengan situasi yang terjadi, dengan masa-masa pandemi yang terjadi dan saat ini, dan kita mungkin tidak tahu kapan hal ini akan berakhir, kapan situasi ini akan berakhir Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan.
Dengan situasi yang terjadi ini, bukankah penghasilan kita juga makin berkurang? Bukankah kesenangan-kesenangan kita dibatasi saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Dan bukankah kekayaan kita mulai tidak bertambah, bahkan berkurang saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dengan adanya peristiwa ini? Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa Nabi Habakuk akan bersuka cita di hadapan Tuhan, akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, akan berseru meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apakah sukacita saudara tergantung seberapa banyak paket data yang saudara miliki? Apakah sukacita saudara tergantung seberapa banyak pulsa yang saudara miliki? Apakah sukacita saudara tergantung seberapa bebaskah saudara mengalami melakukan aktivitas yang sedang saudara lakukan? Apakah sukacita saudara saat ini tergantung pada tontonan apa yang saudara senangi saat ini? Kalau itu menjadi tumpuan, kalau itu menjadi tolak ukur, marilah kita bertobat. Tetapi mari kita belajar dari kitab Habakuk ini bahwa semua kesenangan, semua penghasilan, bahkan kekayaan yang ada di dalam dunia ini, bukan itu yang menjadi dasar dia untuk bersukacita. Tetapi kepercayaan penuhnya kepada Tuhan, itulah yang menjadi dasar dia di dalam bersukacita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Nah, sikap ini yang kita pelajari, Bapak Ibu. Dari kisah Nabi Habakuk ini, Bapak Ibu, ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa sekalipun kesenangan-kesenangan yang biasa dialami itu tidak lagi alami, sekalipun penghasilannya berkurang, bahkan tidak ada sekalipun, dan bahkan harta di dalam rumahnya itu tidak ada lagi, Bapak Ibu, itu tidak mempengaruhi sukacitanya. Dan karena apa? Karena sukacita yang sesungguhnya adalah datangnya dari Tuhan. Saudara dan saya akan merasa sedih, bukan karena uang kita habis, bukan karena pulsa kita tidak ada, bukan karena paket data kita tidak ada, bukan karena situasi yang terjadi saat ini, tetapi kita akan merasa sedih dan semalang-malangnya, Bapak Ibu, apabila Allah meninggalkan saudara dan saya. Dan sampai saat ini, Bapak Ibu, Allah tetap membuka tangannya buat saudara dan saya. Kiranya itu menjadi sukacita yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sikap dari Nabi Habakuk di dalam menghadapi situasi sulitnya ada di pasal 2 ayatnya yang kelima. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Dia mengekang mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak dikenyang-kenyangkan seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Maaf, saya baca dari ayatnya yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar, ia akan hidup oleh percayanya, Bapak. Sikap yang kedua yang Habakuk lakukan adalah dia tetap percaya bahwa Allah yang adil itu akan tetap bertindak. Memang bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda pada waktu itu dengan memakai bangsa Babel, bangsa yang tidak percaya, bangsa yang sangat ganas pada waktu itu, bangsa yang mampu mengalahkan tentara Mesir pada waktu itu, dan Tuhan akan pakai itu. Dan Nabi Habakuk mengalami kebingungan, bagaimana dengan kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi Nabi Habakuk mengingatkan bahwa orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan saat ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu, saya melihat, saya tahu apa yang Bapak Ibu saudara saya hadapi. Bagaimana Bapak Ibu
berjauhan dari suami, tidak mengalami bisa berkumpul bersama dengan keluarga dengan situasi kesehatan. Tetapi mari kita belajar. Saya juga tahu bagaimana ada banyak orang yang mengalami kesusahan finansial, ada banyak orang yang mengalami kesusahan ekonomi, bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan sekalipun. Jika mereka mengalami ketika pembatasan skala besar ini dilakukan, tidak diizinkan untuk melakukan perkumpulan, bahkan kehidupan mereka juga mengalami kesusahan, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, percaya berbicara tidak saudara melihat baru percaya. Berpercaya berbicara dalam situasi ketika saudara tidak melihat satupun jawaban yang saudara lihat di depan saudara. Ketika saudara melihat lingkungan saudara seakan-akan tertutup mati, percayalah bahwa Tuhan sanggup melindungi saudara. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup saudara. Percayalah bahwa kita ini adalah biji matanya. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bagaimana mereka Tuhan memelihara burung-burung di ladang, bunga-bunga Dia juga pasti akan menghiasi dan memelihara. Dan Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia berjanji juga bahwa Dia tidak akan membiarkan saudara sebagai yatim piatu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, sudah hampir 3 bulan kita menghadapi situasi, dan saya percaya kita mulai merasakan dampaknya, baik dari sisi pertemuan dengan keluarga, baik dari sisi finansial, ekonomi, kemudian kebosanan di dalam kehidupan kita. Kita di rumah juga bisa bosan, Bapak Ibu. Tetapi kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita belajar dari Nabi Habakuk ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mari kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Kita bersukacita bukan karena penghasilan kita banyak. Kita bersukacita bukan karena pulsa kita yang banyak. Kita bersukacita bukan karena paket data kita banyak, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam. Tetapi kita bersukacita karena Allah sumber kekuatan dan perlindungan kita, Bapak Ibu. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Yang kedua, mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa masih ada harapan di dalam tangan Tuhan. Pintu ke atas selalu terbuka, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pintu di atas, pintu ke surga selalu terbuka. Dan saat ini Tuhan sedang mendengarkan saudara dan saya. Dan yakinlah bahwa pengharapan itu selalu ada. Percayalah, pertolongan itu selalu ada. Ingatlah bahwa situasi ini pasti akan berakhir. Situasi ini pasti akan berlalu. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, kita semua akan melihat sukacita. Kita semua akan dipulihkan. Kita semua akan dijaga. Dan pada saat pemulihan itu, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara, kita akan berbagi kesaksian bagaimana Tuhan memelihara saudara, bagaimana Tuhan memelihara anak, bagaimana Tuhan memelihara suami-suami kita yang ada, suami-suami, ibu-ibu yang ada di Tembagapura, dan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus katakan, sebab hidup kami bukan hidup karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya, Bapak Ibu. Kiranya iman Rasul Paulus, pernyataan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Karena kita yakin Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memberikan anaknya saja buat saudara dan saya. Bagaimana Dia tidak akan memberikan segala kebutuhan yang saudara miliki, yang saudara perlukan, segala sesuatu yang saudara perlukan. Itu sebabnya di dalam Roma 8, kita lihat di dalam Roma pasal 8
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-32, firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, beberapa hari lalu kita sudah melewati hari kenaikan Yesus Kristus, satu karya penyelamatan Allah yang agung. Anaknya Dia persembahkan, Dia berikan buat saudara dan saya. Agar apa? Agar saudara dan saya diselamatkan. Hal yang paling terbaik Allah mau memberikan kepada saudara dan saya. Yakinlah bahwa Dia juga akan memberikan pemeliharaan. Yakinlah bahwa kebutuhan Bapak Ibu saudara dan saya, Tuhan pasti cukup. Yakinlah bagi Bapak Ibu saudara yang sedang sakit saat ini, percayalah kesembuhan akan menjadi bagian Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Penyakit COVID-19 boleh menyebar di mana-mana. Percayalah perlindungan Tuhan akan selalu melindungi kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita semua pasti ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Nabi Habakuk di dalam masa kesulitannya ada dua hal yang dia lakukan. Yang pertama adalah dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sukacitanya tidak tergantung seberapa penghasilan dari pohon ara, pohon anggur, pohon buah zaitun, kemudian hasil di ladang, kemudian kekayaan ternaknya. Apakah ada itu tidak mempengaruhi sukacitanya? Tetapi sukacitanya yaitu terjadi, yaitu dilandaskan pada rasa kepercayaannya kepada Allah. Dia bersukacita karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah, karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang menyelamatkan, Allah sumber kekuatannya. Bapak. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sikap yang dia lakukan di dalam masa-masa sulit itu, masa-masa kebingungannya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, adalah dengan dia tetap percaya kepada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh karena percaya. Bapak Ibu, saya sering katakan di dalam Jumat ini, yang namanya ketaatan, kesetiaan, iman itu teruji ketika kita berada di situasi yang sulit. Mari, mungkin saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama, dan ketaatan saudara dan saya, iman saudara dan saya, kesetiaan saudara dan saya teruji ketika kita menghadapi situasi ini. Walaupun saudara beribadah di rumah, mungkin tidak ada gembala di sana, saudara pimpin, dan saya yakin dan percaya firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang menarik, Nabi Habakuk, arti nama Habakuk adalah memeluk, merangkul, bergantung. Sesuai dengan arti namanya, bahwa Nabi Habakuk bergantung semua, memeluk kepada Allah, merangkul sepenuhnya kepada Allah. Itu sebabnya dia katakan, Bapak Ibu, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, buah zaitun tidak menghasilkan, di ladang tidak ada penghasilan, kemudian kambing, domba, lembu di dalam kandang tidak ada, aku mau tetap bersukacita di hadapan. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh bergantung kepada-Nya. Hari ini saudara, mungkin saudara melihat situasi yang terjadi saat ini, beberapa data-data, mungkin kok ini tambah naik terus ya, kok ini bertambah terus. Hari ini mau kita, marilah pandang kepada Yesus, pandanglah kepada Yesus. Itu sebabnya Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa.
Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang kedua adalah mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Di dalam masa sulit, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita percaya, yakin di dalam Tuhan bahwa pengharapan itu selalu ada. Ingatlah bahwa pasti ada pelangi sehari sudah. Itu janji Tuhan buat kita. Selalu ada jawaban Tuhan, selalu ada titik di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak mengurangi sukacita kita. Walaupun kita tidak beribadah bersama-sama, itu tidak mengurangi sukacita kita. Yang kedua, kepercayaan kita kepada Allah tidak menjadi berkurang. Iman kita kepada Allah tidak menjadi pudar, menjadi suam karena situasi yang sedang terjadi saat ini. Tetapi mari kita sungguh-sungguh di dalam iman. Mari kita berdoa. Dan pujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menguatkan kami, Bapak Ibu. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi saat ini, jika ada yang sakit, dengan bilur Yesus yang penuh dengan kuasa itu, Tuhan menjamah setiap bagian yang sakit. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, Kau berkati Bapak-bapak yang ada di Tembagapura. Tuhan memberikan perlindungan. Situasi yang terjadi membuat mereka, jemaat ini, tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi hari ini kami belajar dari firman Tuhan bahwa kami mau tetap bersuka cita dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan pengharapan, Tuhan pasti memberikan pemulihan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Hamba berdoa buat pemerintahan, para medis yang saat ini berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat dan kami percaya Tuhan akan bekerja melalui mereka. Tuhan akan bekerja melalui obat-obatan dan kami percaya Tuhan kesembuhan masih berlaku buat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan kita bagi pelebaran pekerjaan Tuhan. Marilah kita memberi dengan sukacita. Persembahan kita akan dikumpulkan di rumah kita masing-masing dan pada minggu ketiga akan ditransferkan langsung ke nomor rekening dari Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rehoboth yang ada tertera di bawah sini. Semuanya akan dikumpulkan pada minggu ketiga dan dikirimkan atau ditransferkan ke rekening yang telah disebutkan. Untuk itu mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan Engkau baik. Dengan hati bersyukur meski hadiratmu membawa pujian bagimu Yesusku, ku memandang wajahmu bersuka di depanmu sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Ku memandang wajahmu bersuka di depanmu sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikanmu.
doa dan berkat dari hamba Tuhan. Dan kita lakukan pujian, ku bersyukur sebab kau setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menguatkan iman kami ya Bapa di surga. Pada akhirnya Jumat Tuhan, pulanglah Engkau dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji Tuhan. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita telah diberkati oleh ibadah kita pada hari ini, melalui puji-pujian, melalui doa, melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kita. Kembali lagi kami dari mimbar ini menyampaikan dan mengimbaukan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian untuk tetaplah di rumah, menjaga kesehatan kita. Jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa rajin-rajin cuci tangan dan membersihkan lingkungan rumah kita. Dan sekali lagi tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhanlah sumber pengharapan kita yang sejati. Saya Elizabeth Bonai Mamondol dan seluruh tim pelayan yang mengambil bagian pada hari ini pamit undur diri. Shalom, sampai jumpa minggu